Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita. Bersama sorakan haleluya. Yes. Mari bersama-sama fokus cari wajah Tuhan hari ini umatnya. Katakan, Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai dengan hari ini semua adalah karena kasih karunia-Mu saja. Thank you Jesus. Oh, you worship you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Semoga kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, kami bersyukur. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Suara pujian, ku harumkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku harumkan nama-Mu. Segala besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Menyatakan, oh kami angkat suara pujian kami Tuhan, angkat suara pujian, banggakan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Oh, angkat suara pujian, banggakan nama-Mu. Oh, nyatakan sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Nyatakan nama Tuhan serukan, tiada seperti Amen.
terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kemuliaan, buat setiap berkat, buat setiap anugerah yang telah Kau lakukan Tuhan. Yes, thank you Jesus. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa di dalam hati Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Segenap imanmu, umat Tuhan berseru menyembah, berdoa, katakan, oh Hosana, Hosana, oh Hosana in the highest, let our King be lifted high.
kasih Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah sekalipun Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang selalu ada dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan kami ada di semua kata anugerah saja. Tuhan terima kasih Bapa. Sukacita pendengar seperti Engkau. Kami siap Tuhan untuk memuji, melompat, memuliakan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Dari dahulu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai perbuatan pujian terbaik di tempat ini. Bersama-sama dengan Tuhan, harap saudara kemuliaan paling mulia, tangan paling mulia Tuhan kita. Serahkan haleluya, haleluya. Oh, bersama-sama tepuk tangan, katakan kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Hey, amin. Ya, segala iman menyatakan sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau apa pembeda. Tuhanku luar biasa, berkuatan hebat, dulu sekarang selamanya. Tuhan telah lagi berajaiban.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, berkati kami Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah dan berluas daerah kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai setiap kami, akan menuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Bersama-sama angkat dua-dua tangan di tempat ini, terima berkat terbaik. Ya, kiranya tangan memberkati kami Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord, thank you God. Yesus, Yesus, oh siapkan hatimu, terima berkat terbaik di tempat ini. Dialah yang hadir, Dialah yang hidup, ya Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama dengan
Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Yesus, khususnya mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pemulihan pernikahan. Bapa, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesembuhan dan kesehatan. Berkati, sembuhkan, pulihkan oleh bilur Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah pemberitaan firman hari ini disertai, diikuti oleh tanda-tanda mujizat dan keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, gereja Tuhan, haleluya. Saudaraku, tema khotbah sepanjang bulan ini adalah peninggian yang supernatural. Gereja Tuhan, peninggian yang supernatural. Gereja Tuhan, kalau Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan tidak mengangkat biasa-biasa. Kalau Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan akan mengangkat orang itu begitu luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, gereja Tuhan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah kunci engkau dan saya, haleluya, akan diangkat Tuhan tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, haleluya, amin. Matius 4 ayat 18 dan 19. Amin. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yesus melihat yang bersaudara, yaitu Simon dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Dua orang ini sedang, haleluya, bekerja karena mereka adalah seorang penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada dua orang ini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Dari seorang penjala ikan, Tuhan angkat tinggi, Tuhan muliakan, Tuhan promosikan menjadi penjala manusia. Gereja Tuhan, kalau Tuhan ingin mengangkat seorang, saudaraku, Tuhan tidak mengangkat orang itu biasa-biasa, tapi Tuhan akan mengangkat orang itu, dan bukan cuma itu, Tuhan akan memperlengkapi orang itu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Saudaraku, walaupun dua orang ini adalah orang biasa, bahkan Alkitab berkata orang tidak terpelajar, tapi ketika Tuhan memilih dan mengangkat, saudara gereja Tuhan, haleluya, apa yang diangkat oleh Tuhan, apa yang telah dipilih oleh Tuhan, saudaraku, haleluya, mujizat kedahsyatan keluar biasaan akan terjadi. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Haleluya, haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 13 mencatat bahwa dua orang ini, haleluya, saudaraku, bahwa murid-murid Tuhan, haleluya, sekalipun orang biasa, tidak terpelajar sebelumnya, tetapi ketika dipilih oleh Tuhan, ketika diangkat Tuhan, maka mereka akan membuat, haleluya, orang banyak akan terheran-heran dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 13. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Amin. Ayat 13. Kisah para Rasul 4 ayat 13. Amin. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mereka mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Alkitab mengatakan duanya adalah orang biasa dan orang terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Gereja Tuhan, mereka, haleluya, mengenal kedua orang ini sebagai pengikut Yesus. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng sebagai pengikut Yesus. Waktu engkau dan saya mengikut Yesus, gereja Tuhan, hidupmu pasti akan berubah. Seorang, waktu engkau dan saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka hidupmu pasti akan berubah. Tuhan Yesus berkata kepada dua orang, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Kepada orang, haleluya, kepada Simon, kepada Andreas penjala ikan, Yesus berkata, ikutlah aku, maka aku akan mengangkat kamu, aku akan meninggikan kamu menjadi penjala manusia. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 14, Anda lihat apa yang terjadi
dengan Simon, saudaraku, haleluya, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 14 dan 15. Haleluya, amin. Kisah para Rasul 4 ayat 14 dan 16. Haleluya. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, Mereka melihat ada orang lumpuh sejak lahir disembuhkan, dan orang yang disembuhkan ini sekarang berdiri di depan Simon. Lanjutkan terus. mereka tidak dapat mengatakan apa-apa Mereka tidak dapat mengatakan apa untuk membantahnya. Gereja Tuhan, dari orang biasa, dari orang yang tidak terpelajar, saudaraku, bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan perhatikan ayat 16. Haleluya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 16. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 16. Kisah Rasul 4 ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Tindakan apakah yang harus kita perbuat untuk orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem Sebab telah nyata kepada satu kota, yaitu Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, bahwa murid-murid, bahwa pengikut-pengikut Tuhan mengadakan suatu mujizat, haleluya, yang sangat menyolok. dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dan kita tidak dapat menyangkalnya, gereja Tuhan. Saya percaya hidup saudara pasti berubah, hidup saudara pasti berbeda ketika engkau dan saya mengikuti Yesus, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa peninggian yang tidak biasa, promosi yang luar biasa akan datang kepada saya dan saudara waktu engkau dan saya mengikut Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Matius 19 ayat 27 ada upah waktu engkau dan saya mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Amin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi apakah yang akan kami peroleh? Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, berapa banyak saudara percaya selalu ada upah bagi orang yang mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Waktu engkau dan saya mengikut Tuhan, waktu engkau dan saya melayani Tuhan, waktu engkau dan saya gereja Tuhan mengambil keputusan hari ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan ada upah, akan ada keuntungan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Haleluya. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, Bahwa Allah itu ada. dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada orang-orang biasa dan kepada orang-orang yang tidak terpelajar, bahkan kepada penjala-penjala ikan. Yesus berkata, ikutlah aku, maka aku akan mengangkat engkau. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Gereja Tuhan, perhatikan Matius 19 ayat 28. Saudaraku, bukan hanya di bumi saudara dan saya dimuliakan, tetapi di sorga juga, di kekekalan juga, engkau dan saya akan diberkati Tuhan. Sekali lagi, Anda dan saya bukan hanya mendapatkan kesuksesan di bumi ini, bukan hanya mendapatkan keberhasilan di bumi ini saja, tetapi gereja Tuhan, Tuhan juga berjanji engkau dan saya akan diberi upah. Diberi upah, haleluya, dimuliakan. Saudara, bahkan diberikan tahta untuk menghakimi dalam Matius 19 ayat yang ke-28. Haleluya. Matius 19 ayat 28. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. kamu yang mengikut aku, Simon, engkau yang mengikut aku, Andreas, engkau yang mengikut aku, Yohanes, engkau yang mengikut aku, Yakobus, engkau yang mengikut aku, kamu akan duduk di atas tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Gereja Tuhan, ada banyak orang menganggap enteng melayani Tuhan, anggap enteng menabur untuk Tuhan, anggap enteng mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Gereja Tuhan, Alkitab memberikan catatan dengan luar biasa. Ketika saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti khotbah ini, waktu engkau dan saya sungguh-sungguh mengikuti Yesus, engkau dan saya bukan hanya menerima keberhasilan di bumi ini saja, tetapi juga engkau dan saya akan menerima
gereja Tuhan, keberhasilan, menerima saudaraku, haleluya, engkau dan saya akan dimuliakan pada hari kekekalan. Bahkan saudaraku dalam ayat 19, Matius 19 ayat 19, saudaraku, engkau diberi upah 100 kali lipat. Saudaraku dalam Matius 19 ayat yang ke-19, Matius 19 ayat yang ke-29, saya berdoa hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 19 ayat 29, haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Amin. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, meninggalkan saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. akan mendapat upah kembali, akan memperoleh kembali 100 kali lipat, garis bawahi 100 kali lipat. Jadi gereja Tuhan, Alkitab memberikan jaminan. Gereja Tuhan, saudara mengikut Tuhan, bukan berarti hidupmu, saudaraku, haleluya, biasa-biasa. Ketika engkau dan saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, gereja Tuhan, engkau dan saya akan menerima upah bukan hanya di bumi ini saja, tetapi juga engkau dan saya menerima upah, saudaraku, pada hari kekekalan. Saudaraku gereja Tuhan, bahkan dalam Lukas 28, saudaraku, engkau dan saya menerima upah lipat ganda di bumi ini. Lukas 28, haleluya, ayat 28. Saudaraku, Lukas pasal 18, ayat 28 sampai 30. Saya berdoa di hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Lukas 18 ayat 28 sampai 30, upah Amin. mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka. aku berkata kepadamu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, meninggalkan istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, akan mendapat lipat ganda pada hari ini juga. dan pada zaman yang akan datang dia akan menerima hidup yang kekal. Pada zaman yang akan datang dia menerima hidup yang kekal. Gereja Tuhan, saya ingat 21 Desember 97 saya lumpuh, dan Juni 98 Tuhan sembuhkan saya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, yang saya lihat adalah bagaimana Tuhan itu, saudaraku, tidak pernah utang kepada saya dan saudara. Bukankah kita berkata, jerih payahmu di dalam Yesus tidak sia-sia? Berapa banyak saudara percaya jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia? Waktu engkau dan saya mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, gereja Tuhan, ada upah yang menanti, ada hadiah yang menanti. Gereja Tuhan, engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bukan hanya di bumi ini saja, tetapi engkau dan saya akan menerima promosi pada hari kekekalan. Saudaraku, tema khotbah hari ini, haleluya, promosi yang supernatural. Saudaraku, langkah yang pertama, engkau dan saya harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ulangi lagi, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Saudaraku, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah kunci engkau dan saya. Hidupmu akan di-upgrade, hidupmu akan diangkat Tuhan, hidupmu akan ditinggikan oleh Tuhan. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Amin. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Amin. dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus Amin. dan Andreas saudaranya. Yesus melihat ada dua nelayan, ada dua penjala ikan, yaitu Simon dan Andreas. Mereka sedang menabarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudaraku, mereka sedang bekerja sebagai penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada dua orang ini, mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bisakah saudara melihat setiap orang yang mengikut Tuhan, saudaraku, hidupnya diangkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, saudara dan saya harus mengikut Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama. Yang kedua, engkau dan saya, gereja Tuhan, harus bersegera mentaati firman. Markus 1 ayat 18 sampai 19. Saudara dan saya harus bersegera mentaati firman. Jangan menunda-nunda, jangan berlambat-lambat, bahkan jangan tidak percaya. Setiap kali Allah berfirman kepadamu, saudara gereja Tuhan, bersegeralah mentaati firman itu. Maka saudaraku, engkau dan saya akan diangkat Tuhan
dengan dahsyat dan luar biasa. Markus 1 ayat 18 dan 19. Markus 1 ayat 18. Amin. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, Dan setelah Yesus melanjutkan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya dilihatnya Yakobus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Amin. Yesus segera memanggil mereka dan mereka Yesus segera memanggil kedua orang itu dan mereka, meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu amin, bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. gereja Tuhan. Anda lihat bahwa ternyata ketaatan atau bersegera mentaati firman Tuhan, bersegera mentaati panggilan Tuhan adalah kunci engkau dan saya diangkat oleh Tuhan. Saudaraku, ada banyak teman-teman saya, saudaraku gereja Tuhan, ketika Tuhan memanggil mereka, saudaraku, mereka bersegera mentaati panggilan Tuhan itu. Dan ternyata saya lihat, mereka yang bersegera mentaati panggilan Tuhan atau bersegera mengikuti perintah Tuhan, gereja Tuhan, akan ada peninggian dan promosi yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang ketiga, saudaraku, dalam Kisah Rasul 9 ayat 13-15, saya berdoa, saudaraku diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Haleluya. Kisah para Rasul 9 ayat 13 sampai 14. Amin. Jawab Ananias, Jawab Ananias, Tuhan, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, yaitu Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh Saulus di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. untuk menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus. Lanjutkan terus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Anda lihat firman Tuhan berkata, pergilah, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku sebab Saulus akan aku angkat menjadi alat bagiku. untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, Yang pertama, memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. serta raja-raja dan orang-orang Israel. Yang kedua, memberitakan namaku kepada raja-raja. Dan yang ketiga, memberitakan namaku kepada orang Israel. Gereja Tuhan, dari seorang yang jahat, ayat 13, dari seorang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang kudus, ketika dipilih Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan, bisa diangkat Tuhan menjadi alat pilihan, memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan juga kepada orang Israel. Bahkan dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 mencatat, Stefanus waktu dibunuh, Saulus ada di sana. Ini menunjukkan bahwa gereja Tuhan, ketika Tuhan mengubah seseorang, saudaraku, maka orang itu hidupnya bukan biasa-biasa, tapi hidupnya luar biasa. Kisah Rasul 7 ayat 58. Kisah para Rasul 7 ayat 58. Amin. Mereka menyeret dia keluar kota, Mereka menyeret saudaraku Stefanus keluar kota, lalu melemparinya, dan Stefanus dilempari. dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda Saudaraku, saksi-saksi, haleluya, meletakkan jubah di depan seorang muda. yang bernama Saulus. Artinya, saudaraku gereja Tuhan, ketika Stefanus dilempari dengan batu, saudaraku, ada Saulus hadir di sana. Orang yang melakukan kejahatan terhadap orang kudus. Tetapi gereja Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berjumpa dengan orang itu, Tuhan bisa mengubah orang itu menjadi alat pilihan, memberitakan tentang Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan kepada orang Israel. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah, saudaraku, sepanjang bulan ini adalah peninggian yang supernatural. Saudaraku, peninggian yang tidak biasa. Hari ini kita belajar, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagaimana Simon Petrus, bagaimana Yakobus, bagaimana Andreas, bagaimana Yohanes, bahkan bagaimana Paulus, gereja Tuhan, haleluya. Dari orang biasa, dari orang yang tidak terpelajar, dari orang, saudaraku, orang-orang biasa, Tuhan bisa pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 16, gereja Tuhan, ketika Tuhan memilih saudara, dengarkan ini, Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan kuasa dan otoritas, sehingga banyak mujizat yang menyolok yang akan terjadi dalam pelayanan saudara. Amin.
sehingga banyak orang akan terberkati melalui hidup saudara. Kisah Rasul 4 ayat 16. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 16. Kisah Rasul 4 16. Dan berkata, Dan tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? tindakan apakah yang kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem Sebab telah nyata kepada penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok saudaraku, bahwa dua orang ini ternyata mengadakan suatu mujizat yang menyolok. dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dan kita nggak dapat menyangkalnya. Lanjutkan terus, haleluya. Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 4, haleluya, ayat yang ke-17 dan 18. Kisah para Rasul 4 ayat 17. Amin. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, Amin. baiklah kita mengancam dan melarang mereka, Baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. supaya dua orang ini jangan berbicara lagi tentang Yesus kepada banyak orang. Lanjutkan terus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan Dan ketika dua orang ini disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. supaya jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Lanjutkan terus. Haleluya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, silakan kamu putuskan sendiri. manakah yang benar di hadapan Allah, Manakah yang benar di hadapan Allah? taat kepada kamu Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. atau taat kepada Allah? Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Poin yang ketiga. Yang pertama, saudara dan saya harus mengikuti Tuhan dengan senang hati. Yang kedua, saudara harus bersegera mentaati firman Tuhan. Yang ketiga, gereja Tuhan, engkau harus memilih taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Jangan malu berbicara tentang Yesus dimanapun Anda dan saya berada. Ulangi lagi buku Linda dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 dan 18. Haleluya. Jangan malu berbicara tentang Yesus. Engkau harus memilih hari ini lebih taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 dan 19. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 18. Amin. Dan setelah keduanya disuruh masuk, Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara saudaraku, ada perintah, jangan berbicara, atau mengajar lagi dalam nama Yesus. jangan berbicara lagi atau mengajar lagi tentang nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Tetapi Petrus dan menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, silakan kamu putuskan sendiri. Haleluya. manakah yang benar di hadapan Allah, Manakah yang benar di hadapan Tuhan? taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Gereja Tuhan, ada banyak orang lebih memilih kepada taat kepada manusia, bukan taat kepada Tuhan. Kalau engkau dan saya, anak-anak Tuhan, ingin diangkat oleh Tuhan, diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Poin yang ketiga, engkau dan saya harus memilih bulan ini lebih taat kepada suara Tuhan. Karena gereja Tuhan bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara datangnya peninggian. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 75, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 75, ayat 7 dan 8. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Amin. Sebab bukan dari timur atau dari barat, Gereja Tuhan bukan dari timur, bukan dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. tetapi Allah adalah hakim, Percayalah bahwa Allah itu adalah hakim. direndahkannya yang satu Tuhan itu merendahkan yang satu. dan ditinggikannya yang lain. Ketika Tuhan berfirman, aku menjadikan kamu menjadi penjara manusia, itu terjadi. Ketika Tuhan berfirman kepada Saulus, aku akan menjadikan kau alat pilihanku untuk berbicara di depan raja-raja, itu pun terjadi. Gereja Tuhan, saya berdoa hari ini, biarlah hari ini kau dan saya, tangan Tuhan yang meninggikan kau dan saya di dalam nama Yesus. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Biarlah kami mengikut Tuhan dengan senang hati, dan biarlah kami bersegera mengikuti firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami memilih berkenan kepadamu, mencari lebih taat kepadamu, bukan kepada manusia. Tuhan, terima kasih, sebentar kami akan makan roti dan anggur. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, itu tubuhku diserahkan bagimu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apabila saudara percaya roti ini bersekutu dengan Tuhan Kristus, makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, darahku diperbuat bagi kamu.
Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Mari angkat tangan saudara. Saya percaya Tuhan akan meninggikan saudara. Tuhan akan mempromosikan saudara. Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati umatmu, nyatakan kemuliaan, menyatakan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Kita akan membawa persembahan kita, persepuluhan ucapan syukur dan persembahan khusus. Saudara kemari bawa dengan sukacita, saya percaya, haleluya. Persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, beberapa pengumuman. Yang pertama, siapkan hati saudara, tanggal 1 Juli sampai tanggal 21, kita akan mengadakan doa puasa Daniel. Saya ulangi, tanggal 1 Juli sampai tanggal 21 Juli, kita akan mengadakan doa puasa Daniel. Mari siapkan hati saudara dari hari ini untuk boleh mengikuti saudaraku doa puasa Daniel ini. Yang pertama, yang kedua, doa fajar berjalan dahsyat dan luar biasa. Dan malamnya kita ada misbah malam. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendak-Nya. Engkau aku turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendak-Nya. Amin.